Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tanggul sungai jebol, ratusan rumah di Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Miris tawuran saat peringatan Hari Guru, seorang pelajar tewas. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Samosir, Erick Thohir mendapat marga Sidabutar. Ya, kita ke informasi pertama. Meluapnya aliran sungai di Kecamatan Tanjung Marowa, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat pekan lalu mengakibatkan tanggul sungai jebol. Akibatnya, ratusan rumah di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tanjung Marowa masih terendam banjir. Akibat tanggul sungai di Kecamatan Tanjung Morawa jebol, sebanyak 141 rumah yang berada di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang masih terendam banjir pada Minggu pagi. Ketinggian air mencapai sekitar 70 cm ini membuat sebagian warga memilih mengungsi di lokasi pengungsian. Sementara warga lainnya tetap bertahan di dalam rumah. Sebanyak 2 posko pengungsian dengan 1 dapur umum didirikan di Dusun 1 dan 2 di desa yang terdampak banjir. Warga yang terdampak banjir asih tak kuasa menahan tangis ketika menceritakan luapan air yang masuk ke dalam rumahnya. Itu Pak yang tenggelam. Paling tenggelam rumahnya paling depan. Kenapa, Bu? Rumahku tenggelam itu. Jadi apa aja yang terendam dalam rumah, Bu? Habis labang dalam semua. Terendam. Itu udah berapa lama, Bu, terendam? Dari malam Sabtu. Kami udah ngalamin kayak gini. Dalam rumah satu paha. Jadi sejauh ini, Bu, udah ada bantuan, Bu, dari pemerintah, Bu? Belum ada lah, Bang. Dari pemerintah belum ada. Semalam dari desa dikasih beras 5 kilo. 5 kilo kami dapat sama beras. Indomie. Jadi udah ngungsi kemana, Bu? Jadi, Bu, ini masih tetap tinggal bertahan di dalam rumah atau Malam masih bertahan di rumah. Anak-anak udah diungsikan, punya anak bayi. Kepala Desa Pundenrejo, Misno, menyebutkan tidak ada korban jiwa akibat bencana banjir ini. Namun dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan agar aliran sungai tidak terhambat. Banjir ini diakibatkan debit air memang tahun ini cukup tinggi. Di samping itu juga ada tanggul yang jebol, sehingga buangan air di bawah ini nggak nampung, sehingga airnya meluap, melebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi di Desa Pundenrejo ini ada sekitar 141 kakak yang terendam. Namun untuk saat ini masih korban perasaan. Kalau namanya korban jiwa belum ada, masih korban perasaan. Namun saya himbau khususnya kepada warga masyarakat supaya jangan membuang sampah sembarangan. Yang selama ini kan masyarakat enak saja membuang sampah. Ya salah satu inilah dampaknya mengakibatkan air itu tidak lancar. Dari 141 rumah tersebut, sebanyak hampir 800 jiwa yang terdampak banjir untuk di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tanjung Morawa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Seorang pemilik rumah makan di Kabupaten Karo menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok pemuda. Para pelaku meninggalkan lokasi tanpa membayar makanan yang telah dipesan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan sekelompok pemuda menganiaya pemilik rumah makan di Desa Dokan, Kabupaten Karo. Kejadian ini bermula dari kedatangan 6 pemuda yang mampir ke rumah makan dalam pengaruh minuman keras. Karena mabuk, salah seorang pekerja rumah makan merekam video tingkah para pelaku. Sadar menjadi objek kamera, para pelaku marah dan menganiaya pemilik rumah makan, kemudian pergi tanpa membayar makanan yang dipesan. Kejadiannya di rumah makan Barokah, depan SPBU Udolo Rakyat. Adapun kejadiannya, sesuai dengan keterangan yang kita cek ke lokasi, bahwasanya pemilik warung didatangi beberapa orang remaja. Kemudian pada saat makan, pemilik warung melihat gelagat daripada remaja tersebut yang rame-rame, kemudian memvideokan. Namun pada saat memvideokan tersebut, anak-anak keberatan.
dengan mengatakan kenapa kami divideokan, sehingga terjadi keributan dan mereka langsung pulang dan bayar makanan mereka yang di warung tersebut. Untuk tindak lanjutnya kita sudah pertemukan kedua belah pihak dan sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian. Polsek Tiga Panah telah mendatangi ke lokasi kejadian dan korban. Korban memilih dipertemukan dan berdamai dengan para pelaku. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Peringatan Hari Guru 25 November lalu dicederai dengan tawuran puluhan pelajar yang mengakibatkan tewasnya seorang pelajar di Kota Medan. Korban tewas akibat terkena tusukan senjata tajam saat dikeroyok oleh sekelompok pelajar lain. Korban berinisial EFA, pelajar SMK di Kota Medan, tewas berlumuran darah di kantor salah satu SPBU Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Medan Helvitia pada Jumat lalu. Korban berupaya menyelamatkan diri dalam kondisi luka parah terkena sabetan senjata tajam. Korban diduga terpisah dan tertinggal dari kelompoknya dan mencoba menyelamatkan diri ke SPBU namun gagal. Korban malah terkepung oleh kubu pelajar lainnya hingga luka parah. Kejadiannya dia dikejar dari sana kan Bang, terus lari dia ke sini naik ke atas tangki pendam itu, nah terus dia dikelilingi di situ, dari kelilingi dia lompat dia dari situ ke bawah, lompat dia dibacok di situ, terus lari lagi dia ke sana, mutar lagi dia masuk ke kantor sana. Artinya tadi sebelumnya ada tawuran ya? Iya, ada tawuran tapi dia udah dikejar. Dari luar sana dia dikejar masuk ke sini. Ada jeda waktu ya 2 jam lebih ya? Dia panik langsung naik dia ke atas. Petugas Inafis Polrestabes Medan langsung melakukan olah TKP di kantor SPBU Jalan Kapten Sumarsono. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Tangis duka menyelimuti rumah duka korban EFA, pelajar kelas 10 SMK di Kota Medan yang tewas berlumuran darah di kantor SPBU Jalan Kapten Sumarsono pada Jumat lalu. Korban berusia 15 tahun itu meregang nyawa saat berupaya menyelamatkan diri dari kepungan kelompok pelajar yang terlibat tawuran pada peringatan Hari Guru pada 25 November 2022 lalu. Kepergian korban bersama sejumlah temannya usai peringatan Hari Guru sedianya untuk melaksanakan tugas kelompok. Tidak disangka kebersamaan itu berubah menjadi tawuran bersenjata tajam antar kelompok pelajar. Wali kelas korban berharap kasus ini segera tuntas ditangani pihak kepolisian. Anaknya manja. Baru semalam nih dia jumpai saya, dia salam. Bu, maaf ya nggak ada kado hari guru deh. Jadi saya peluk. Kamu anak baik, jauh lebih besar kebaikan kamu daripada kado. Saya peluk dia. Terus ada teman yang bilang, kalian foto nggak jadi, nggak tahu entah kenapa. Hari Selasa, Rabu, Kamis saya nggak masuk. Dia komplain di grup, ibu kenapa nggak datang? Jadi malam Jumat saya bilang, besok upacara ya. Saya pesan di grup, saya nggak mau datang bu, ibu nggak datang, saya nggak mau datang. Petugas gabungan Polrestabes Medan kini masih melakukan penyisiran untuk memburu para pelaku yang terlibat dalam tawuran. Sepanjang peringatan Hari Guru, terdapat sedikitnya 3 laporan tawuran pelajar di beberapa lokasi di Kota Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. PT Perkebunan Nusantara 3 unit kebun bangun merobohkan permukiman yang didirikan warga penggarap kebun di Kota Pematang Siantar. Aparat gabungan TNI Polri siaga di lokasi mencegah perlawanan dari warga. Sejumlah warga Kelurahan Gurila, Kecamatan Sitalasari berusaha menolak perobohan rumah mereka oleh PT PN 3 unit kebun bangun. Mereka berusaha mempertahankan rumah dan ladang yang sudah dibangun sejak 10 tahun lalu. Sementara itu PT PN 3 unit kebun bangun mendapatkan hak guna HGU untuk mengelola lahan seluas 66 hektar di Pematang Siantar sejak 2005 sampai 2029 mendatang, sehingga menertibkan permukiman yang ada di dalamnya. Agar berjalan lancar, aparat TNI Polri siaga di lokasi. Adapun areal ini sebelumnya diduduki oleh masyarakat penggarap yang sudah berulang kali kita lakukan upaya untuk
pengambil alihan namun selalu mendapat penolakan. Namun kali ini kita dengan dibantu oleh aparat berwajib, aparat keamanan juga Forkopimda Kota Pematang Siantar, kita melakukan pembersihan lahan dan pengambil alihan kembali areal ini. Dari 300 keluarga yang bermukim di lahan PTPN 3 unit Kebun Bangun, 270 diantaranya sudah setuju untuk pindah setelah mendapat ganti rugi atas bangunan dan tanaman yang mereka bangun dan tanam. Penertiban permukiman di area PTPN 3 unit Kebun Bangun ini ditargetkan selesai pada akhir November ini. Dian Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Pasca ditemukannya jenazah wanita dalam karung yang tewas di tepi sungai di Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan pada 22 November 2022 lalu. Akhirnya identitas korban terkuak berinisial F, warga Kecamatan Medan Area. Jenazah wanita yang sempat ditemukan tewas di tepi sungai Jalan Kerang Lingkungan 3, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, pada 22 November 2022 lalu hingga kini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk jalani pemeriksaan. Meski penyelidikan masih berjalan, seorang ibu atas nama Sumiana, warga Gang Agusdi, Kecamatan Medan Area, mengaku bahwa jenazah yang ditemukan warga di kawasan tepi sungai tersebut adalah anak kandungnya. Setelah penemuan jenazah, sang ibu pergi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat langsung jenazah tersebut. Benar saja, setelah memperhatikan tubuh yang terbaring di kamar jenazah tersebut adalah putri kandungnya berinisial S, 32 tahun, yang sempat hilang. Sebelumnya, ibu korban telah melaporkan kehilangan anak ke Polsek Patumbak. Lagi minum, duduk bentar ya mama, kencing kamar mandi. Iya katanya, depan dia ada orang bapak datang, minta duit, udah piti ada kakek-kakek yang nunggu situ. Sini aja duduklah dia, tuh bapak itu dikutik ke sana kan, duit ya sini duit katanya, naiklah bonjeng ke itu ke kereta. Terus? Dia pergi. Terus kemudian? Dia kan bekerja kakek ini, mau bawa mana dibawa aja. Ibu korban berharap kasus ini dapat terungkap dan pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku yang menyebabkan anaknya meninggal. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.